Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Buat kalian yang baru datang, baru mampir, selamat datang. Jangan lupa subscribe di channel aku ya. Terima kasih. Oke, jadi di video kali ini aku mau share pengalaman aku, benar-benar literally pengalaman aku sendiri tentang dulunya aku pernah ada kista, dan tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang, alhamdulillah sudah sembuh, dan alhamdulillah juga aku sudah dikaruniai satu anak yang sekarang usianya 2 tahun. Oke, jadi awal ceritanya itu di tahun 2016, sekitar bulan Mei atau Juni, pokoknya pertengahan antara Mei atau Juni. Itu awalnya aku nggak ngerasain ya gejala kista gitu, aku nggak sama sekali nggak kepikiran sampai ke situ. Jadi awalnya itu aku periksa ke dokter karena aku demam, jadi aku panas tinggi, terus aku periksa ke dokter. Nah, waktu di dokter itu aku ngerasain nyeri di perut sebelah kanan, tapi nyerinya itu bukan yang nyeri banget gitu loh. Jadi ya bener-bener awalnya tuh nggak ada niatan buat ngomongin ke dokterku tentang nyerinya itu, karena emang periksanya kan karena aku panas. Jadi terus iseng aja deh, bilang aja deh kalau ada nyeri perut gitu. Nah, dokter aku itu kan emang dokter aku dari aku kecil, jadi kebetulan beliau itu kalau misalnya ada keluhan gitu emang langsung dicek. Jadi entah itu dicek lab atau USG. Jadi waktu itu keluhan aku kan demam 3 harian, terus akhirnya aku disuruh cek lab, cek darah. Nah, untuk nyeri perut aku itu aku juga cukup kaget, karena awalnya aku kira ya udah nyeri perut biasa karena mungkin karena demamnya ya, karena panasnya. Tapi ternyata sama dokter aku itu aku disuruh untuk USG. Jadi cukup kaget juga sih sebenarnya, masa sampai USG, aku mikirnya gitu. Tapi oke lah, seenggaknya kita tahu ada apa gitu kan. Nah, jadi terus akhirnya aku ke lab di Surabaya. Akhirnya aku ke lab buat cek darah. Cek darah kan untuk karena aku panas ya. Dan aku juga USG. Nah, hasil cek darahnya itu emang akhirnya aku didiagnosa tipes. Dan aku harus MRS atau rawat inap di rumah sakit karena tipes dan karena aku emang lemes kan. Terus dari hasil USG-nya itu ternyata ditemukan kista di rahim aku. Jadi benar-benar di rahim kanan dan kiri itu ada kista yang diameternya itu masing-masing 2 cm. Awal pertama kali aku tahu kalau ada kista, aku benar-benar drop, benar-benar sedih. Jadi waktu itu aku ditemenin sama suami aku yang waktu itu belum nikah. Jadi aku kan nikah tahun 2017. Jadi waktu itu aku belum nikah sama suami aku, tapi aku tetap ditemenin sama suami aku untuk periksa dan segala macam. Nah, di situ kayak drop, sedih, kayak udah ngebayangin yang enggak, udah ngebayangin yang macam-macam, udah udah pikirannya macam-macam. Tapi alhamdulillah sama suamiku ditenangin kalau semua bakal baik-baik aja. Terus kan yang bikin sepaneng kan karena di 2017 aku udah ada rencana untuk nikah. Nah, aku didiagnosa awalnya kan 2016. 2017 itu aku mau nikah, dan udah banyak selentingan-selentingan ke telinga aku kalau kista itu nggak bisa hamil, kista nggak bisa punya anak dan segala macam. Itu semakin memperberat aku, semakin bikin drop aku, semakin bikin sepaneng, semakin bikin stres, dan tiap sholat, tiap doa itu cuman bisa nangis, cuman bisa berdoa ke Allah. Terus akhirnya dari hasil lab dan USG tadi aku disuruh untuk rawat inap di rumah sakit. Akhirnya aku rawat inap di rumah sakit karena tipes dan karena kista tadi. Nah, karena kalau tipesnya aku dirawat sama dokter penyakit dalam, terus karena
Kalau kistanya aku ketemu sama seorang prof yang Masya Allah dia baik banget, jadi spesialisasi obstetri ginekologi. Beliau Masya Allah baik banget. Jadi ketika aku udah rawat inap di rumah sakit, aku dikasih terapi untuk tipesku. Terus waktu itu aku nggak langsung divisit sama prof yang itu ya, yang obgyn. Jadi 2 hari aku baru divisita untuk lihat kistanya, dan ketika dilihat diperiksa dalam itu emang ada kista. Jadi kalau kata dokternya sih emang keraba ada kista gitu, ada kista di rahim. Terus aku tanya, gimana dok, nggak apa-apa, apa perlu diangkat apa enggak, perlu operasi atau enggak. Terus dokternya jawab kalau di bawah 5 cm beliau nggak melakukan operasi, jadi cukup dengan terapi hormon. Jadi aku tanyain kenapa kok bisa sampai timbul kista. Ternyata siklus menstruasi aku dari pertama awal banget aku menstruasi itu emang siklusnya itu nggak lancar. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi akhirnya timbul kista. Menurut dokter aku seperti itu ya, menurut dokter aku seperti itu. Jadi karena siklusku nggak lancar tadi, itu bisa jadi salah satu faktor untuk timbulnya kista. Jadi makanya kenapa terus akhirnya di terapi hormon dan diberi vitamin gitu. Jadi aku dikasih obat untuk menyeimbangkan hormon dan dikasih vitamin juga. Jadi tiap sebulan sekali aku kontrol. Jadi tiap sebulan sekali aku kontrol untuk USG dan melihat perkembangan kistanya itu tadi, makin gede apa makin kecil. Dan alhamdulillahnya tiap bulan aku kontrol itu makin kecil. Jadi tapi itu nggak langsung ya, maksudnya nggak bulan ini 2 cm, bulan depan terus langsung turun nyusut jadi 1 cm, itu enggak. Jadi cukup kontrol ketiga, terus selang kontrol kelima, ketujuh itu baru berkurang. Jadi waktu aku kontrol habis rawat inap, kemudian aku pulang, nah kontrol itu kistanya masih dengan ukuran yang sama. Terus kontrol lagi menyusut hanya beberapa senti, 0, sekian senti mungkin. Terus kontrol lagi gitu dan seterusnya. Nah akhirnya aku kontrol itu tiap bulan rutin dan minum obat plus vitamin itu tiap bulan. Nah akhirnya itu aku jalanin selama 1 tahun. Jadi benar-benar 1 tahun. Sempat di bulan ke-9 itu udah nggak kelihatan kistanya, tapi masih kelihatan kecil banget. Itu alhamdulillah aku sudah seneng banget. Terus akhirnya di tahun 2017 pada bulan April itu aku nikah sama suami aku yang sekarang, iyalah. Jadi di April 2017 aku menikah, itu aku kontrol. Setelah menikah aku kontrol, itu dicek masih ada kistanya, tapi awalnya kan di rahim kanan dan kiri. Nah sekarang udah tinggal di rahim kanan atau kiri gitu, pokoknya tinggal 1, dan itu cuman 0, sekian senti. Itu alhamdulillah. Dan aku juga tetap tanyain ke dokter aku, maksudnya kista ini berpengaruh nggak sih sama kandungan aku, maksudnya aku masih bisa punya anak nggak dok gitu. Aku tanya gitu. Terus akhirnya sama dokternya aku dikasih vitamin, jadi kandungannya tuh dibikin sehat gitu loh, apa ya gitulah pokoknya. Jadi kayak vitamin itu semacam vitamin apa ya, aku lupa. Jadi kayak gitu. Jadi tujuan aku bikin video ini karena masih banyak kayak teman-teman aku yang mikir, oh si A nggak bisa hamil nih soalnya dia ada kista kan nggak bisa hamil dan segala macem. Jadi aku mau sampein kalau
jangan berpikiran seperti itu, karena semua itu takdir Allah. Jadi semua itu Allah yang merencanakan, Allah yang memberi, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu kan. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Apalagi buat yang ada kista saat ini, nggak usah takut, nggak usah dibikin stres, karena kalau udah stres bakalan gak enak gitu rasanya badannya ya kan. Jadi nggak usah stres, periksa aja ke dokter, nggak apa-apa, jangan takut, tetap jalanin apa yang disarankan, apa yang diadviskan oleh dokter kalian, karena itu insya Allah pasti yang terbaik untuk kalian. Terus juga ikhtiar, tetap berdoa sama Allah, karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah kalau kita benar-benar memohon dan meminta gitu. Tetap semangat. Terus juga yang udah nikah tapi belum diberikan momongan juga tetap semangat, jangan nyerah. Sebenarnya konsul aja sih nggak masalah, maksudnya program aja ke dokter gitu loh, nggak masalah kok juga. Biasanya sih kalau program gitu sih dikasih vitamin sih, cuman aku juga kurang tahu ya. Kalau aku waktu program yang kista itu juga dikasih vitamin gitu loh. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Jangan menyerah, tetap semangat. Insya Allah semua pasti ada jalannya, dan insya Allah Allah selalu merencanakan yang terbaik untuk umatnya. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan memberi semangat, support untuk kalian semua yang menonton ini. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe, klik lonceng merahnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian yang butuh informasi ini. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, jangan ini ya, maksudnya apa yang aku ceritakan tadi berdasarkan apa yang benar-benar aku alamin dan pengalaman aku, dan apa yang aku ceritain itu atas advice dokter aku. Jadi mungkin tiap dokter ada advice-nya sendiri-sendiri, jadi jangan disamaratakan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.